Halo semuanya, seperti kalian bisa lihat aku masih di kantor sekarang. Dan kalau kalian lihat, ini udah hampir jam setengah 12 malam. Oke, fokus. Oke. Ya. Halo Mbak Rere. Mukanya udah lecek. Dan ini biasa ya kalau kerja di, apalagi kalau mau ada kegiatan aja sih kita biasa lembur kayak gini. Ini masih ada Mas Adit, ada Mbak Rere, ini ada Aldi, otaknya udah mau meledak, udah mau ngasap dia, nggak kuat. Kita lagi ngerjain beberapa proyek di sini dan sambil menunggu di sini ada yang lagi ngerender, ada yang lagi nunggu kiriman. Aku pikir mending aku manfaatin waktunya buat vlog karena beberapa hari ini emang lagi sibuk banget. Sorry banget nggak bisa record. Sebenarnya jadwalnya udah dari seminggu yang lalu, mulai dari aku waktu di Batam. Udah aku record sekarang aja dan kita harus cari tempat yang enak buat nge-record. Kita akan pindah. Let's go. Sebelum video ini mulai, aku ingin mengucapkan terima kasih buat semua support kalian. Aku tahu mungkin kalian udah dengar ini berkali-kali, tapi aku rasakan semua komentar yang kalian tulis, semua DM, semua ide-ide dan masukan di channel ini sangat aku hargai. Tentu aku ingin mewujudkan semua ide-ide itu, tapi mungkin satu persatu, karena aku juga harus bagi waktuku dengan pekerjaan dan keluarga. Jadi kalian bisa minta video apa yang kalian pengen di kolom komentar atau DM aku di Instagram. Tapi sebelum itu, subscribe! I know, memalukan, tapi jujur aku nggak pernah merasa malu untuk bilang aku pengen deket dengan kalian, dan aku pengen interaksi ini lebih seperti kakak adik, atau kalau enggak ya dua orang temen lah yang saling sharing tentang pengalaman, bukan sekedar aku sebagai pemuas rasa penasaran kalian. Aku pengen tahu tentang IPDN, aku lihat aja di YouTube. Siapa ini? Persetan, yang penting informasinya tentang IPDN. No, semua DM, semua komentar aku usahakan untuk balas semuanya, meskipun mungkin waktunya akhir-akhir ini agak lama untuk aku balas. So, apalagi yang ingin aku ceritakan di sini? Oh ya, tips untuk memulai persiapan masuk sekolah kedinasan atau IPDN. Ini yang pengen aku share. Biasanya aku cuman jawab 2-3 hal, tapi mungkin sekarang aku pengen jawab yang agak lebih bener atau agak lebih panjang. Kalian tanya pertanyaan ini mungkin satu, kalian kelas 2 atau kelas 1 SMA yang udah keseringan lihat Instagram, Indonesia Uniform dan lain sebagainya, jadi kalian pengen masuk salah satunya di IPDN. Atau kalian kelas 3 yang baru insaf dan sadar bahwa kalian sebenarnya harus cari kuliah yang Oke, jadi langkah-langkah persiapan yang aku anjurkan buat kalian yang baru SMA, kelas 3, atau udah mau lulus. Ini ada 5 yang dulu aku lakukan, jadi ini berdasarkan pada pengalamanku. Perlu diingat lagi bahwa aku pengangkatan di IPDN tahun 2012, dan sistem sudah mengalami beberapa perubahan di sistem penerimaannya, tapi aku rasa apa yang aku sampaikan ini masih relevan. Langkah yang pertama adalah memastikan persyaratan. Tentu kita harus memastikan syarat awal pendaftaran IPDN, dan memastikan bahwa kita bisa memenuhinya. Apa yang tertera di halaman persyaratan di spcp.ipdn.ac.id adalah filter pertama yang menunjukkan apakah kalian bisa terus memperjuangkan IPDN atau tidak. Syarat seperti nilai ijazah minimal, tinggi badan, dokumen kartu keluarga, KTP, belum menikah, belum hamil, dan kalau diminta juga surat keterangan sehat dari dokter, SKCK, dan seterusnya. Dulu ada banyak banget persyaratannya. Seingatku, aku juga bikin syarat surat keterangan tidak menikah dan siap untuk tidak menikah selama pendidikan. Sepertinya di tahun 2018 syarat-syarat itu sudah tidak ada dan jauh jadi lebih sederhana. Makanya aku sarankan kalian untuk lihat di halaman spcp.ipdn.ac.id terlebih dahulu. Syarat-syarat seperti ini harus kita ketahui lebih dahulu agar bisa disiapkan terlebih dahulu. Kalau perlu di-scan ya di-scan, kalau perlu dicari ya dicari. Seperti SKCK, kalau dulu mengurusnya bisa sampai 3 hari, 4 hari. Jangan sampai kita gugur gara-gara BTL. Atau ternyata IPDN tidak menerima SMK, tidak pernah bawa kabur anak orang, tidak pernah nyolong mangga orang. Atau ternyata kalian udah nikah karena nggak tahan lihat ayam kawin tiap hari. Tahun 2018, syarat memang jadi lebih sederhana, tapi tetap harus dipastikan bahwa semua bisa kita kumpulkan lengkap dan tepat waktu. Jadi saranku, mulai dari sekarang bikin checklist, kumpulkan apa yang perlu dikumpulkan. Persiapan yang kedua adalah persiapan fisik dan akademik. Kalau di zaman dulu, maka aku akan lebih mendahulukan persiapan fisik, tapi karena sekarang uji jasmani ada di tahapan paling akhir, maka aku sarankan kalian untuk mempersiapkan akademik terlebih dahulu, khususnya dengan sistem CAT atau TKD yang jadi sumber depresi banyak orang. Untuk TKD atau akademik, aku udah buat beberapa video yang membahas tentang TKD, tapi intinya TKD atau tes akademik adalah masalah jam terbang. Seberapa sering kalian
latihan membaca soal-soal akademik di TKD. Butuh sering baca karena memang soal-soalnya ya berulang sekitar itu. Dulu waktu aku akan tes akademik di IPDN, aku membaca soal-soal tes CPNS milik kakakku yang gagal tes CPNS berkali-kali, tapi untungnya dia masih simpan soal-soalnya, dan di malam aku mau berangkat tes akademik, dia berikan semua soalnya dengan pembahasan kunci jawabannya, dan besoknya soal yang keluar adalah banyakan yang aku baca di tes CPNS yang sudah pernah dilewati kakakku. Saat akan tes TKD waktu Madya Praja, aku bikin sebuah kelompok belajar, isinya kurang lebih 5-10 orang. Ketika kami diskusi, kami belajar membahas soal-soal TKD yang kami print sendiri, bahas sendiri, dan baru kalau ragu kita buka internet. Untuk latihan TKD kalian bisa latihan simulasi online di website ini, dan untuk software yang aku buat latihan waktu aku Madya Praja dulu, kalian bisa download linknya di deskripsi di bawah. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe. Ketiga adalah persiapan fisik. Dulu di bulan-bulan Januari aku sudah mulai untuk latihan fisik. Karena fisik tidak bisa dilatih dengan sistem kebut semalam, kecuali kalau otot mau isinya otak semua. Salah satu contohnya kalau aku pribadi minimal butuh 3 bulan untuk bisa sit up dari 0 sampai 50 dalam satu kali tarikan. Atau 1 menit ya. Push up juga gitu. Mulai dari 1 kali push up dalam satu tarikan, lalu berangsur menjadi 2, 3, 5, 8, 10 dan seterusnya sampai akhirnya kalian bisa mendapatkan 50 dalam satu kali tarikan. Kalau udah gitu usahakan lebih dipercepat gerakannya. Untuk pull up dalam waktu 3 bulan bisa dapat dari 0 sampai 9 itu udah baik banget. Dan bocoran untuk kalian semua, jarang banget ada calon praja yang saat tes itu bisa lebih dari nilai 9. Jarang banget. Ada tapi jarang banget. Dari 12 menit adalah komponen penting dari Samapta. Jadi mulailah latihan lari siang di lapangan atau di jalan aspal. Sebenarnya aku ada rencana untuk bikin tutorial vlog khusus latihan fisik, tapi aku sadar aku bukan orang yang atlet banget, jadi aku tanya kepada kalian. Tulis di kolom komentar di bawah apakah aku harus buat tutorial tentang latihan fisik atau enggak. Tips yang keempat adalah mulai perhatikan kesehatan sendiri, terutama buat yang sudah punya pacar. Jangan cuma perhatian sama makan dan istirahatnya pacar agar kalian bisa dapat jatah, tapi makannya sendiri malah sembarangan. Kalau jomblo udah terlatih ya, ingat sendiri kapan harus makan, kapan harus tidur, kapan harus bernafas. Intinya maksudku berhenti makan sembarangan yang banyak lemaknya, makan nggak teratur, tidur juga nggak teratur. Karena itu akan mempengaruhi kualitas darah dan performa kita saat tes fisik nanti. Berhenti merokok dari sekarang untuk menjaga paru-paru, dan berhenti minum minuman yang nggak penting, juga obat-obatan yang terlarang. Masih ada harapan. Jaga kebersihan gigi, jaga kebersihan pakaian biar nggak panuan, dan hati-hati dengan semapun yang bisa bikin minus matamu jadi bertambah. Saran terbaikku adalah lakukan medical check up mandiri. Apakah ada kelainan fisik seperti varises, karang gigi, gigi berlobang, jerawat, panu, kurap, kadas, dan yang lainnya yang butuh waktu untuk penyembuhan. Minta juga solusi sama dokternya, bilang bahwa mau daftar sekolah kedinasan, calon taruna, dan lain sebagainya. Saran yang terakhir dariku adalah tumbuhkan motivasi dan kepercayaan diri. Ini adalah hal klasik yang selalu kita dengar tapi jarang kita rasakan. Gampang banget untuk diomongin tapi susah kalau untuk dilakukan. Kenapa penting? Karena ilustrasinya gini. Saat ada 2 orang yang punya kemampuan yang sama, baik otak, fisik maupun psikologi, maka motivasinya akan menggerakkan dirinya dan rasa percaya dirinya akan menggerakkan semesta untuk mendukungnya. Aku punya 2 teman yang ikut tes di angkatanku. Mereka berhenti di tahap kedua dan ada yang di tahap ketiga dengan alasan bahwa mereka tidak yakin mereka bisa lolos, mereka tidak tahu probabilitas untuk lolos, mereka bilang IPDN harus swab dan lain sebagainya. Padahal dari ukuran pengamatanku, mereka sebenarnya lebih berpotensi untuk bisa lolos daripada aku. Tapi bedanya, mereka memutuskan berhenti dan aku tetap jalan. Itu hanya contoh bagaimana motivasi dan percaya diri membawa aku bisa sampai di IPDN. Sharing dengan teman-teman yang satu visi, bertanya kepada kakak kelas yang sukses, subscribe di channelnya Ibor23, dan masih banyak lagi cara untuk meningkatkan rasa percaya diri kalian. Terutama yang terakhir. Apakah percaya diri membantu dalam setiap tahapan tes? Sangat. Yes, menurut pengalamanku saat kita akan melakukan tes kompetensi dasar dan psikotes, ketika kita percaya diri, maka hasil tes akan bernuansa positif dan saat menjawab kita tidak ragu dan tidak perlu toles sana sini. Saat kita percaya diri dan kita melakukan tes fisik, tubuh akan terasa jauh lebih kuat dan terasa sangat enteng daripada saat kita merasa minder, berpikir bahwa kita anak orang miskin, bahwa kita tidak akan lolos. Tentu akan menjadikan perjuangan kita menjadi tidak totalitas. Berpikir bahwa fisiknya lemah, oh fisikku sangat lemah, maka orang-orang ini bisa saja bahkan tidak mendaftar. Kasihan sekali orang-orang seperti ini. Aku harap kalian tidak menjadi orang-orang yang pesimis seperti ini. Kita memang tidak tahu apakah ketika kita berjuang akan berhasil atau tidak. Tapi jika kita tidak berjuang, maka sudah pasti tidak berhasil. Jadi percaya diri ini penting. Entah apa karena aku anak pramuka atau bagaimana, rasanya stok percaya diriku kayak unlimited. Tapi ada bedanya antara confidence dan overconfident. Antara pede dan kepedean. Kalau pede itu ujungnya berani. Tapi kalau kepedean, ini nggak teliti dan tanpa perhitungan.
Ini yang bahaya. Oke, sekian dulu tips persiapan mendaftar dari aku. Semoga kalian sukses di bulan Januari ini adalah bulan yang baik untuk mulai merencanakan semuanya. Buat kalian yang baru sadar di bulan-bulan setelah bulan Januari, it's okay. Ingat, percaya diri itu penting. Semoga video yang aku bagikan kali ini bermanfaat. Tekan like kalau kalian suka, komen di kolom di bawah, dan jangan lupa subscribe. Aku Ibor dari Ibor 23. Salam.